Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama kakak Martina Dos Santos Diaroju dengan nomor urut SIKA 39. Di sini, kakak ingin menjelaskan materi fenomena alam Gunung Semeru dan menumbuhkan rasa empati kepada korban erupsi Gunung Semeru. Sebelum kita masuk materi, kakak akan mereview materi yaitu manusia bersahabat dengan alam. Apa sih yang dimaksud dari manusia bersahabat dengan alam? Di sini, kakak akan menjelaskan sedikit materi tersebut. Konsep manusia bersahabat dengan alam memang sudah ada sejak lama. Bahkan sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam. Banyak kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah kita, para manusia. Contoh sederhananya, membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Terasa sepele, namun dampaknya berkepanjangan. Selain menyebabkan aliran sungai tersumbat, banjir, kemudian kerusakan ekosistem air karena sampah plastik yang tidak dapat terurai dalam waktu yang sebentar. Coba kalian bayangkan ketika kalian membuang sebuah botol ke sungai, anggaplah semua orang melakukan hal yang sama seperti kalian lakukan. Apa yang akan terjadi? Sudah pasti, sampah akan menggunung di sungai. Air tidak dapat mengalir dengan benar. Ya, banjir dan kerusakan ekosistem seharusnya menjadi introspeksi setiap orang, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan melestarikannya. Adik-adik semua, hal yang paling sederhana untuk dapat kita lakukan antara lain, pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, mengurangi penggunaan plastik. Ketiga, menanam tanaman di sekitar rumah atau halaman rumah dengan memanfaatkan media barang bekas sebagai pot dan memanfaatkan lahan kosong untuk menanam pohon. Jadi, kita harus bersahabat dengan alam. Kenapa? Karena jika alam kita rusak, kita tidak dapat menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita melalui alam yang indah ini. Jadi, kita harus menjaga alam ini agar selalu indah, oke? Baik, adik-adik semua, kita akan kembali ke materi kita. Apa ada yang tahu tentang Gunung Semeru? Baik, kakak, jika kalian masih pada bingung, kakak akan memberikan sedikit informasi tentang Gunung Semeru. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jongkring Saloko. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Baik, adik-adik, itu sedikit informasi tentang Gunung Semeru. Apakah kalian sudah paham?
Adik-adik semua apa saat ini kalian mendengar kabar bahwa Gunung Semeru mengalami erupsi pada tanggal 4 Desember 2021 di Kabupaten Lumajang? Karena dampak erupsi ini banyak masyarakat Lumajang yang mengungsi di tempat yang lebih aman dan banyak sekali korban jiwa yang luka-luka dan tidak selamat atau meninggal, dan juga ada korban yang menghilang. Jumlah pengungsi erupsi Gunung Semeru mencapai 3.697 jiwa. Karena erupsi tersebut banyak rumah-rumah, ternak, dan juga tanaman sayuran mati dan rusak. Kalian, para adik-adik, sebagai pelajar harus menumbuhkan rasa empati kepada korban erupsi Gunung Semeru dengan cara sebagai berikut. Pertama, menggalang dana untuk korban erupsi Gunung Semeru. Kedua, membantu dengan memberi makanan, obat-obatan, dan keperluan yang dibutuhkan. Ketiga, memberikan masker untuk para korban erupsi karena di sana banyak sekali debu-debu yang masih ada di sekitar daerah Lumajang. Yang keempat, memberi doa agar erupsi Gunung Semeru cepat reda dan masyarakat Lumajang semua sehat dan sabar menghadapi musibah ini. Baik, adik-adik, apakah ada pertanyaan dari materi yang kakak sampaikan tadi? Oke, ada 2 pertanyaan dari adik-adik semua, yaitu yang pertama, sebutkan 6 sikap empati terhadap korban bencana alam. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki sikap empati kepada orang lain? Baik, kakak akan menjawab pertanyaan adik-adik ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 6 sikap empati terhadap korban bencana alam. Yang pertama, kita dapat memberikan bantuan. Yang kedua, mendoakan korban bencana agar tetap tangguh. Yang ketiga, memberi hiburan. Yang keempat, memberi tempat hunian sementara. Yang kelima, memberikan pakaian yang masih layak pakai. Yang keenam, memberikan edukasi. Apakah sudah jelas pertanyaan dari adik-adik? Oke, karena sudah jelas, kakak akan menjawab pertanyaan yang kedua ya. Mengapa kita perlu memiliki sikap empati kepada orang lain? Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dengan empati, Anda akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Anda juga akan terlatih untuk memberikan respon yang tepat dalam segala situasi sosial. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kakak akan memberikan kesimpulan dari semua materi yang tadi kakak sampaikan. Kesimpulannya, kita sebagai manusia harus memiliki rasa empati terhadap sesama, apalagi terhadap korban bencana alam. Kita harus membangun hubungan sosial dengan orang lain agar tumbuh rasa empati dan dapat memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.